Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan demokan aplikasi manajemen apotek. Nah, yang sedang berada di depan ini adalah tampilan halaman awal apotek di salah satu project yang sudah kita berikan. Nah, tampilannya adalah di awal adalah nama obatnya, kemudian jumlah ketersediaan dan biji, dan juga satuannya serta tanggal expirednya. Nah, tampilan ini adalah tampilan untuk dashboard daripada manajemen yang ingin tahu atau si pemilik apotek terkait dengan kondisi apotek saat ini. Jadi mereka bisa melakukan kontrol terhadap jumlah obat dan juga tanggal expired terkait dengan obat yang tersedia di apotek mereka. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke modul apotek. Nah, di apotek ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 menu utama daripada aplikasi ini. Nah, menu yang pertama adalah master data obat. Data obat di sini adalah menu yang dikhususkan untuk menyimpan data obat. Yang pertama adalah masukkan nama obat, kemudian deskripsinya, lalu satuannya, lalu harga beli setelah pajak dan harga jualnya, serta tanggal expired daripada obat itu sendiri. Nah, sekarang kita dapatkan master data obat. Nah, master data obat ini dirubah jika pertama ada perubahan terhadap tanggal expired yang diterima dan juga harga beli atau harga jualnya. Di aplikasi ini di set untuk harga jual ke konsumen itu sebesar 15% daripada harga beli setelah pajak. Oke, jadi misalkan di sini ada alkohol 70%, 1 liter 1 met. Nah, ini adalah data yang telah dimasukkan, satuannya botol, tanggal expirednya tanggal 1 bulan 7 2022, harga belinya 30.250, harga jualnya 34.788. Nah, apakah ini akan default 15%? Ini defaultnya 15%, tapi jika memang ada ketentuan lain atau keinginan dari si empunya apotek untuk mengubah harga jual itu tidak 15%, tapi ada perubahan, nah ini bisa dilakukan kustomisasi atau penyesuaian terhadap harga obat tersebut. Oke. Itu untuk menu yang pertama. Lalu menu yang kedua adalah obat masuk. Nah, setelah semua master data obat masuk ke dalam database, maka selanjutnya adalah kita melakukan transaksi. Transaksi yang pertama adalah memasukkan obat ke gudang farmasi. Jadi sebelum obat itu diedarkan, obat itu harus diakui dulu sebagai obat di gudang farmasi. Jadi ini untuk melakukan perapihan pencatatan. Misalkan saja kita akan memasukkan obat Promah misalkan, ini yang paling gampang. Nah, jumlahnya sebanyak 1000. Nah, ini jenis penerimaan, misalkan ini pembelian dari distributor A. Nah, ini dicatat di sini, dan nomor fakturnya jika ada. Jika tidak ada, itu 0 atau tanggal sekian. Nah, ini diterima kapan? Misalkan diterima hari ini, maka diklik di sini, diklik tanggal 7, kemudian disimpan datanya. Nah, oke, obat sudah masuk. Nah, ini ada yang paling atas adalah obat yang tadi dimasukkan, dan seluruh transaksi log obat masuk itu akan ditampilkan di bawah setelah transaksi obat masuk. Nah, jika ada kesalahan, si admin akan bisa menghapus transaksi di sini. Ada tombol hapus transaksi. Oke ya. Nah, obat masuk sudah selesai. Selanjutnya kita pilih ke obat keluar. Obat keluar adalah obat yang kemudian di-deliver oleh si pemilik gudang ke apotek depan. Jadi ini baru bisa dilakukan transaksi kepada pihak customer atau pelanggan daripada apotek ini. Jadi diakui dulu oleh gudang, kemudian dideliver kepada apotek. Kenapa? Karena agar pengakuan barang atas apotek itu diakui dulu di gudang farmasi, kemudian langsung diketahui dulu jumlahnya, kemudian di deliver lagi ke apotek. Nah,
misalkan tadi ada pembelian Promah sebesar 1000 kaplet. Nah, kita misalkan Promah kita drop dulu 500 ke depan, artinya ke apotek depan. Kemudian karena misalkan Siti Nur Aisyah, misalkan keterangan ini adalah, kalau ada diisi kalau nggak ada tidak perlu diisi. Nah, tanggal pengambilan dari gudang juga sama, tanggal 7 lalu disimpan. Nah, data yang sudah obat keluar adalah ada data yang di sini di bawah setelah kita inputkan obat keluar dari gudang farmasi non resep. Oke ya. Nah, ini adalah 2 menu. Kita sudah lewati 3 menu, master data obat masuk, obat keluar. Nah, sekarang adalah kita lihat stok gudang obat. Nah, stok gudang obat ini adalah gudang farmasi, artinya gudang yang tempat penerimaan barang pertama kali dari distributor, atau bisa jadi atau retur dari tempat lain misalkan. Nah, di sini kita bisa melihat seluruh data daripada jumlah obat yang dijual, yang tersedia di dalam gudang. Nah, sementara untuk stok obat apotek adalah stok obat yang berada di dalam siap untuk diedarkan kepada masyarakat. Nah, ini akan jadi stok obat apotek untuk bisa dijual. Misalkan tadi Promah ada 1500, ini 1500 kaplet, dia siap untuk diedarkan kepada pelanggan, artinya sudah melakukan pengecekan dan penerimaan oleh gudang. Sementara di gudang obat Promah ada 600 kaplet, jadi 1500 di apotek depan, sementara di gudang farmasi di gudang obatnya ada 600 kaplet. Oke, sampai sini jelas ya. Dan juga obat-obat yang lain sih. Nah, ini semuanya dibuka. Nah, ini ada 4 indikator di dalam tampilan ini. Yang pertama adalah nama obat, jumlah tersedia, satuannya apa, dan statusnya. Nah, jika ini status aman maka diberikan nama stok aman J. Nah, kalau memang dia tinggal sedikit maka ada tulisan final warning. Nah, jika misalkan minus, bahkan dia akan bilang kok iso minus, ya berarti ada kekeliruan dalam stok gudang farmasi maupun di apotek. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan seperti yang saya lakukan ini. Misalkan nih, kita akan melakukan pengecekan terhadap blood lancet. Oke, kita lihat di blood lancet ini apa yang terjadi. Blood lancet ini kita lihat tanggal transaksinya. Misalkan kita akan lihat dari tanggal 7 Februari 2020 sampai tanggal 7 2021. Nah, kita simpan datanya, kita lihat. Nah, log tracking obat. Nah, dia obat masuk dari gudang farmasi kepada apotek depan itu ada 2 kali transaksi. Yang pertama di tanggal 17 dan juga tanggal 17 ada 3 box, artinya ada 6 box di depan farmasi. Nah, ini dia. Sementara tidak ada obat masuk dari gudang, artinya obat ini masuknya dari mana kok tiba-tiba langsung ke apotek? Berarti kan tidak ada pernah masuk data tentang blood lancet itu di awal. Oke, kita cari lagi obat yang lain yang sekiranya bisa dilakukan tracking. Nah, misalkan juga di penulisan resep. Sekarang masuk ke bagian penulisan resep. Penulisan resep ini, misalkan kita masukkan nomor RM pasien atau nomor apapun yang menjadi penanda pasien. Ini bisa dihilangkan sesuai dengan keinginan jika ini dipakai ke dalam apotek komersil. Nah, nama pasiennya siapa, misalkan Akbar, diagnosisnya apa,
SPP-nya berapa, lalu kemudian pasien ini BPJS atau umum. Nanti jika ini apotek komersil maka ini bisa dihilangkan, usianya berapa, 21 tahun, jenis kelaminnya, kemudian dokter siapa. Jadi dokter ini bisa dilihat, didaftarkan juga ke dalam aplikasi. Terus kemudian ingin asal ruangan misalkan, kalau memang itu ada. Jika ini dijadikan apotek komersil maka itu juga akan dihilangkan. Nah, tinggal tanggal pembelian ini, tanggal pembelian. Misalkan kita akan lihat tanggal 7 hari ini, kita lihat. Nah, ini obat ini kita dalam satu resep kan bisa multiple. Jadi tinggal ditekan logo untuk ini. Nah, Promah misalkan ini harganya 11.500 per kaplet. Jumlah pembeliannya 10. Apotekernya siapa nanti diisi di sini. Misalkan Adi. Kemudian misalkan tidak hanya pembelian Promah, juga bisa jadi misalkan kita ambil Eugenol deh, ini contoh aja ya. Nah, jumlah pembelian misalkan 10, apotekernya juga Adi. Nah, setelah memang misalkan ambil 2 obat ini, maka simpan data, lakukan simpan data. Nah, di sini akan ada ID resep. Nah, setiap pembelian baru dari pasien itu akan muncul ID resep yang ada di sini. Kemudian kita copy ID resep ini, kemudian kita letakkan di sini, lalu dicetak resep seperti ini. Nah, ini dia. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini header daripada aplikasi, sangat bisa di custom. Kemudian pemeriksaannya siapa, kemudian identitasnya siapa. Kalau ini memang tidak digunakan sebagai di apotek komersil, ini akan dihilangkan. Tinggal identitas, rincian obat, dan tagihan. Oke, ini jasa sarana dan jasa pelayanan. Jika memang apotek komersil itu ada pembagian terhadap jasa sarana dan jasa pelayanan. Jika tidak ada, maka ya akan dihilangkan. Total bayar oleh pasien adalah 346.000. Oke, dari cetak ini sudah dapat dipahami ya jalannya aplikasi ini. Dan juga kita akan lihat nih di stok, karena tadi sudah dilakukan pembelian, maka dilakukan tracking misalkan atas obat Promah dari tanggal 7 hari ini, yang tadi kita inputkan juga tanggal 7, lalu kita simpan data, kita lihat. Nah, kita tracking obat masuk dari gudang farmasi ini ada 1000 buah dan juga 500 buah untuk resep yang baru. Kemudian obat keluar berdasarkan resep. Nah, ini dia. Jadi obat keluar berdasarkan resep akan muncul di sini. Jadi ID-nya berapa, nama obatnya apa, petugasnya siapa, tanggal penyataan siapa, nomor RM, dokter, ruangan, dan juga sampai harga jual dan harga belinya, sehingga bisa muncul. Nah, satu fitur lagi yang belum saya munculkan adalah fitur dashboard. Nah, dashboard ini adalah melihat dashboard penjualan di hari tersebut. Jadi ini bisa dipantau dari manapun dan kapanpun, sehingga si pemilik apotek yang bukan orang farmasi itu bisa melakukan kontrol terhadap stok obat dan juga tracking obat yang sudah ada di dalam yang telah terjadi penjualan, sehingga ini memudahkan juga nanti mengambil keputusan tentang obat apa yang paling laku dan kemudian apa yang dianggap paling dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Oke, untuk ini, untuk laporan obat farmasi ini bisa dilakukan kustomisasi. Jadi laporan apa sih yang kalian butuhkan terkait dengan farmasi itu juga bisa di request kepada kami. Ini salah satu fitur yang juga penting bagi pemilik apotek,
pemilik apotek dalam transaksi. Maka nanti jika memang ingin ada lakukan customisasi dan berminat dengan aplikasi ini, bisa langsung hubungi kami di deskripsi video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini. Sibuk Belajar on YouTube.